Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih untuk kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-17. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 17 ayat 8 dan ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Saudara dikasih Tuhan, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta merupakan peristiwa yang sangat mencekam. Kedua mertua saya menjadi korban penjarahan dari massa yang menyerbu masuk di tempat tinggal mereka. Semua barang ditinggalkan, dan tempat tinggal mereka dibakar massa. Namun saya bersyukur kepada Tuhan karena mereka ada dalam keadaan yang baik dan terpelihara oleh kasih-Nya. Berada dalam situasi yang mengancam jiwa merupakan saat-saat yang secara manusia menakutkan. Dan dalam keadaan seperti itu, kita hanya dapat berserah sepenuhnya pada tangan kuasa-Nya. Mazmur 17 ini perlu kita pahami dalam konteks suasana yang mencekam yang dialami oleh pemazmur. Ia diburu dan dikejar untuk dibunuh, walaupun ia tidak bersalah. Dan dalam situasi seperti itu, Daud berdoa kepada Tuhan, memohon pembelaan dan perlindungannya. Pemazmur menyadari bahwa dari Tuhan datang penghakiman, dan Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, serta Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada mereka yang ada dalam kebenaran. Dibandingkan dengan Mazmur 16, Mazmur 17 ini menyiratkan situasi pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Daud. Namun dalam pergumulannya itu, ia tetap konsisten mengikuti Tuhan. Ia tidak mau menyimpang dari jalan-jalan yang dikehendaki Allah. Dalam situasi yang mengancam nyawanya, Daud menaruh harapan dan kepercayaannya yang mendalam kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan tidak hanya mendengar, tapi akan menjawab permohonan doanya. Bagaikan biji mata yang sangat berharga dan dilindungi, Tuhan akan menjaga orang benar yang setia berharap kepadanya. Dan seperti induk burung yang menaungi anak-anaknya dengan kepak sayapnya, demikianlah perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur 17 ayat 15 ini dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Ayat ini berbicara agar kita tetap tinggal dalam kebenaran dan memandang wajah-Nya, berfokus kepada Tuhan Yesus yang adalah pusat dari kehidupan kita. Jangan biarkan keadaan membuat kita keluar dari kebenaran dan kehilangan fokus kepada Tuhan. Seringkali saudara, emosi kita terpancing dan kita ingin membalas, atau sebaliknya kita putus asa dan kecewa serta menyerah. Tapi mari belajar untuk berserah kepada Tuhan. Mungkin situasi kita tidak persis sama dengan yang dialami oleh Daud, tapi ada keadaan yang hakikatnya mirip, di mana kita seperti dikejar walaupun tidak bersalah, dan ada pergumulan yang kita alami meskipun kita ada di pihak yang benar.
Mari saudara tetap bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada pertolongannya. Tenanglah dalam hadirat Tuhan. Di ayat 15 ini dikatakan puas dengan rupamu. Dan ini berbicara tentang kepuasan dan ketenangan jiwa kita dalam hadirat Tuhan. Wajah Tuhan bersinar melingkupi kita, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberikan damai sejahtera. Malam ini saudara, mari kita serahkan semua ketakutan dan kecemasan kita kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita dan percayakan segalanya kepadanya. Dan tidurlah dalam damai sejahtera, sebab Tuhan sumber kelegaan, melindungi dan bersama kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh setia, Tuhan yang kudus dan benar, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan pada saat ini. Kami belajar untuk mempercayai Tuhan dalam pergumulan yang kami alami. Ketika kami seperti diburu dan dikejar, meskipun kami ada dalam kebenaran, kami mau tetap mengarahkan pandangan kami kepada-Mu. Kami mau berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan kami. Sekalipun kami dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menerkam kami, yang ingin menelan kami, tapi kami mau percaya kepada kasih setia-Mu. Engkau menaungi kami dengan sayap perlindungan-Mu. Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Kami mau tetap mengikuti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam Engkau kami tenang, jiwa kami bersuka, penuh damai sejahtera oleh karena kasih-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah kebenaran kami, Engkaulah gunung batu, tempat perlindungan kami. Di dalam Engkau Tuhan, jiwa kami bersorak-sorai, tenang dan senantiasa damai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Penuhi hati kami selalu dengan damai sejahtera-Mu. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang sedang kami alami, agar Tuhan melawat kami dan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami selalu ya Tuhan, untuk ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.